Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada segenap jemaat yang mengikuti ibadah pada saat ini, Minggu 14 Januari 2024 dengan tema Memperdalam Spiritualitas. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memasuki ibadah dengan bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 4, Hai Mari Sembah. Hai mari Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 5, Tuhan Allah namamu. Isi
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Berkatilah hati kami, pimpinlah dengan kekuatan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita hendak membuka Alkitab, bacaan menurut Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Yohanes 1 ayat 43 sampai 51 yang berbunyi demikian. Keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus menemui Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam Taurat dan oleh nabi-nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengetahui aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus berkata, "Apakah karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada Anak Manusia." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tangisan bayi adalah salah satu bentuk komunikasi yang unik. Bagi orang yang tidak terbiasa, tangisan bayi sering dianggap memiliki makna tunggal, yaitu si bayi ingin minum susu. Maka tidak jarang kita berjumpa dengan orang-orang yang ketika mendengar tangisan bayi langsung serta-merta memberi saran supaya diberi minum susu. Padahal bagi orang-orang yang paham dan mengenal si bayi dengan baik, tangisan bayi bisa punya makna yang bermacam-macam, yang tentu menuntut tanggapan dan respon yang berbeda-beda. Ada tangisan yang meminta minum karena haus, ada tangisan yang meminta gendongan atau timbangan, ada tangisan karena mengantuk, rewel, dan sebagainya. Perbedaan keinginan dan kebutuhan ini hanya bisa dipahami oleh pribadi yang mengenal si bayi dengan baik. Tidak ada teori yang dapat memastikan
keinginan dan kebutuhan berdasar tangisan bayi. Maka supaya dapat memberikan tanggapan yang tepat, respon tepat, orang tua dan orang terdekat harus mendalami, mengenal dengan baik dalam bentuk kedekatan, kemelekatan intim yang membuahkan pemahaman yang tepat cara komunikasi melalui tangisan tadi. Saudara-saudara, demikian juga dalam bacaan kita. Respon yang baik, tanggapan yang baik, terlebih dahulu membutuhkan kerendahan hati untuk menempatkan Tuhan secara tepat. Masalahnya kadang pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki membuat orang beriman sukar untuk merendahkan hati karena merasa tahu tentang Tuhan. Ini yang menjadi pewartaan dari cerita perjumpaan Natanael dan Yesus Sang Guru. Sebagai seorang Yahudi, Natanael menghidupi pandangan yang dilekatkan kepada orang-orang Nazaret. Orang Nazaret diberi stigma, pandangan yang tidak baik. Banyaknya orang yang berperilaku negatif dan tingginya angka kejahatan membuat Nazaret disematkan atau dilekati pandangan miring oleh orang-orang Israel dari daerah yang lain. Maka bisa dipahami Natanael menjadi pesimis dan memberi pertanyaan. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kemungkinan ia merasa Yesus sama dengan gambaran yang dimiliki tentang orang Nazaret. Meski demikian, Natanael tetap mau berproses untuk berjumpa Yesus dan menikmati relasi dengan Sang Guru. Pada akhirnya, Natanael menjadi murid yang setia dan mewujudkan kehendak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, merasa tahu ternyata mempunyai potensi yang berbahaya. Ketika bayi menangis dan orang terdekat salah tanggap, salah respon karena merasa tahu keinginan si bayi, bisa jadi justru mendatangkan ketidaknyamanan atau membawa resiko yang berbahaya bagi si bayi. Demikian juga dalam relasi dengan Tuhan. Orang beriman yang merasa tahu tentang Tuhan dan enggan untuk memperdalam spiritualitas, mengenal lebih dalam tentang Dia dan kehendaknya, bisa jadi jatuh dalam respon tanggapan yang salah terhadap panggilan Tuhan. Maka perlulah setiap orang beriman untuk membangun pemahaman seperti Natanael yang bersedia untuk berproses bersama Tuhan, sekalipun dia bingung dan bertanya-tanya. Justru kerendahan hatian untuk belajar bersama Tuhan inilah yang menolong kita untuk semakin mengenal Tuhan dan kehendaknya. Dengan demikian, sebagai orang beriman, kita akan mampu mendekat dan melekat, bahkan terikat dengan Tuhan, sehingga hidup kita mewujudkan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, inilah spiritualitas, inilah kedalaman iman yang seharusnya melandasi kehidupan orang beriman. Setiap karya pelayanan dan pemeliharaan iman akan dimaknai sebagai sarana untuk semakin mengerti tentang Tuhan, bukan untuk beradu pengetahuan semata. Ya, ibadah, persekutuan, pelayanan, doa, pujian, dan berbagai hal lain soal rohani
dinikmati sebagai anugerah kemurahan Allah untuk bersedia dikenal oleh umat. Maka saudara-saudara, mari membangun spiritualitas dengan baik, spiritualitas yang benar. Tuhan kita bersedia untuk dikenali. Maka bangunlah semangat untuk memperdalam spiritualitas, pengenalan akan Tuhan, sehingga mampu merespon panggilannya dengan tepat. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, perkenankan kami datang, membawa pergumulan. Kami doakan keluarga kami, dari orang tua kesepuhan, para orang tua yang masih bekerja, demikian juga anak-anak, dalam segala aktivitas, kegiatan, dan rutinitas. Tuhan berkati apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi momotan, dan apa yang menjadi cita-cita dan harapan. Biarlah semuanya itu diserahkan dalam tangan pengasihan Bapa. Kami percaya bahwa kehendak Allah, kehendak Bapa yang terbaik yang terjadi pada keluarga kami. Allah Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di berbagai tempat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia tercinta. Berkatilah bangsa ini, berkatilah rakyat Indonesia, berkatilah pemilu, pesta demokrasi yang hendak berlangsung pada bulan Februari. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan dasar persembahan yaitu 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita haturkan persembahan kita dengan iringan pujian Kidung Jemaat 403, Hujan Berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga.
Mari kita haturkan persembahan kita dengan doa. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu saja. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Sertai kami dalam karya kami di hari-hari yang akan datang. Kami berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menghaturkan nyanyian pengutusan. Hidup Jemaat 405, ayat 1 dan 2. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu, siang dan malam Engkau ku kenal. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhanku satu penuh. Saudara-saudara, mari kita hundur dan menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.